Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Air Kumbang, Ibu Sriwati SPD. Yang terhormat para Dewan Guru kelas 1 dan kelas sampai kelas 6 yang kami hormati. Baiklah, saya di sini calon guru gerak angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini mengajak Bapak Ibu untuk didominasi budaya positif CGP angkatan 10 Banyuasin atas nama Hendro Santoso. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita lapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, masuk ke acara kita diseminasi budaya positif. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang seperti biasa akan kita lakukan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Next. Apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar pada manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Ini kita contohkan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Anda adalah A. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baiklah, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain.
Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yang kita akan rubah model berpikiran menang, dan harus menang. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut teori kontrol, disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kewajiban ini kita gambarkan sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat itu kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Identitas gagal dan identitas sukses. Kalau menurut hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau menurut konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya, murid atau anak tidak nyaman. Restitusinya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusinya, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Selama ini kadang kita hukumannya akan kencang. Maka dari itu kita sedikit demi sedikit akan menyalakan restitusi. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Next. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, dan bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu diterapkan oleh Gosen 2004. Mari berlatih konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita memilah dan memilih hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Wandu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bapak Wayan,
Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi, Pak Wayan? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Yang ketiga, Ibu Jauliana, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini ibaratnya lagi Covid, Bu. Menurut Bu Jau, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Menurut Ibu Dwi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki. Nah, ini tidak pakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ibu Rita? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Menurut Ibu Kepala Sekolah, hukuman atau konsekuensi? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kenapa Haji? Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Baiklah, di sini ada jawaban. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat adalah hukuman. Benar itu Pak Wando. Membersihkan coretan itu konsekuensi, Pak Wayan. Murid diminta 15 kali push up itu hukuman. Oh, lewat siko. Berjemur di lapangan itu hukuman, murid itu hukuman, berarti 90% itu benar. Oh, benar semua, 100%. Baiklah, dihukum oleh pelanggaran. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Itu hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Prosedur membentukkan keyakinan sekolah atau kelas. Ini masuk ke yang ketiga. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kita membuat peraturan, semacam peraturan atau keyakinan kelas yang akan kita buat 1 semester yang akan kita jalani. Apakah murid setuju dengan kesepakatan yang kita buat ataukah melanggar apa yang kita sudah sepakati? Yaitu yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 kali keyakinan. Apabila mau di rumah sudah kesepakatan, mari kita rubah bersama di ruang kelas. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas dan dibaca oleh seluruh siswa. Baiklah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di dalam hal ini, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baiklah, ini ada video tentang posisi guru sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kelas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum yang sering kita lihat di satuan pendidikan. Baik, sebagai merasa bersalah, guru sebagai membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini video kedua sebagai guru sebagai merasa bersalah. Jadi dengan nada halus kita tanya kenapa. Ini posisi temam sekarang yang ketiga. Naren ini teman datang bapak. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai teman, guru sebagai teman lebih asik dalam pembicaraan dengan murid yang sedang melanggar peraturan di sekolah. Guru sebagai pemantau atau sebagai monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Guru sebagai pemantau, monitor. Ada konsekuensi yang dijalani. Posisi guru sebagai manajer. Yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang sudah kita saksikan bersama, sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Next. Di sini akan kita refleksi bahwasanya yang pertama, penghukum menghadik, menunjuk atau bertekan pinggang, membentak atau hukuman fisik dan verbal. Dampaknya buat anak menjadi seorang yang pendendam, merasa tersakiti, tidak menyukai guru atau guru mapel yang tertentu, merasa dia dihukum. Kalau murid, kita sebagai guru membuat rasa bersalah ketika murid melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang pertama poinnya, suara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan suara lembut namun menyalahkan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru tidak menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah hati, dan menarik diri sebagai tidak pendendam. Dan posisi guru sebagai teman, yang pertama, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau dan untuk menghangatkan suasana. Dampaknya kepada murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Sebagai manajer bagi seorang guru, suara netral tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri memecahkan masalahnya sendiri. Dan pada dasarnya seorang guru atau seorang manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Yang ketiga sebagai penguasa. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Ini ada pertanyaan dari murid. Aku senang main kasih dengan Pak En, seru. Yang kedua, ayo Pak En jadi wasit untuk kami. Aku hebat kan? Bisa bikin Pak En bangga dengan aku. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Lemaklah kita olahraga. Itu Cibaso berumah per. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, bahasa untuk siswa yang sedang melakukan pelanggaran ketika mengganggu teman, ketika melanggar peraturan sekolah atau keyakinan kelas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apakah kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika anak melakukan kesalahan? Belum. Masih tadi ya? Di dalam segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Apakah anak itu bersalah dengan melanggar keyakinan yang kita buat? Dengan 5 pertanyaan tersebut, kamu tentu punya alasan nyapo kamu melakukan kegiatan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apakah yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tidak semua orang itu benar. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu sebagian rangkaian kata-kata, salah satu bisa dipakai untuk ketika anak melanggar daripada peraturan kelas, keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, mari kita lihat video yang telah saya buat untuk mengatasi sebuah masalah yang terjadi pada anak ketika anak berolahraga di lapangan. Ini metodenya yang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan keyakinan kelas. Coba tadi Pak Bina dan Bapak Sabi sama Mas kan tadi aku pernah olahraga ribut dalam itu apa? Lalu apa yang kamu lakukan dengan hakim yang telah mengajukan ini? Pasti ada alasan lain. Kenapa kamu sampai seperti berada dan berbuat seperti ini? Sekarang coba kamu sesuatu tindakan merah apa yang kamu inginkan berarti sesuai dengan keyakinan. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang saudara kamu? Menurut kamu tidak? Kamu saling tidak. Jika itu di batas keyakinan kelas apa yang saudara? Di sini menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Selalu menghormati. Apakah kamu bersedia seandainya kamu berubah, kamu saling memaafkan diri? Oke, terima kasih saudara. Nah, ini tentang refleksi anak ketika diajak setelah berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nama Khairul Ustaz, siswa kelas 6A. Saya sangat senang
Di dalam kasus anak bernama Sipa itu sedang bermain bola, Kasti di lapangan diganggu oleh temannya. Jadi Sipa ini merasa terganggu dan memarahi teman yang mengganggu tersebut. Setelah kita simak bahwa saya telah menyelesaikan daripada kegiatan segitiga resolusi selaku guru pada mapel pendidikan olahraga. Next, ini video dan kasus kedua. Ini anak ini terlambat ketika kesiangan. Maaf, iya benar Pak. Saya merasa dekat dengan Nizam. Saya malas bermain sepak bola hari ini. Saya bilang dengan nada kasar. Lalu apa yang Erik lakukan terhadap Nizam? Saya memarahinya dengan nada kasar Pak. Memarahi si Nizam dengan nada kasar. Pasti Erik ada alasan lain kenapa Erik bisa semarah itu kepada Nizam. Iya Pak, karena hari ini saya kurang bersemangat olahraga Pak. Karena tadi bangun kesiangan Pak dan belum sempat untuk sarapan. Nah, sekarang coba kalau kita pikirkan, tindakan Erik yang marah dengan nada kasar itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Erik langgar? Tidak disiplin dan tidak saya menghormati Jumat Pak. Oke, menurut Erik yang kegiatan disiplin dan memahami teman adalah hal terpenting. Oke, jika membuat itu kamu penting, lantas keyakinan apa yang akan kamu lakukan? Harus lebih sabar dan berbicara dengan baik Pak, dan selalu berkoordinasi dengan Febi selaku ketua kelas dan Ayan selaku guru PJK. Apakah Erik bersedia merubah sifat Erik yang semula marah dan jam dan meminta maaf atas kejadian hari ini? Ya Pak. Semua jadi cak baju olahraga. Oke, terima kasih ya. Baik, tadi Erik bangun pagi sebelum pergi ke sekolah, Erik sarapan terlebih dahulu dan selalu berpuasa. Terima kasih. Kasus kedua, disiplinnya terlanggar karena bangun kesiangan dan sarapan diajak kawan yang main emosi. Ini refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Prayoga kelas 6A. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Hen untuk dapat mengalihkan diri dari emosi dan bahkan hampir berkelahi dengan teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman saya. Baiklah, terakhir yaitu penampilan daripada video segitiga resolusi yang saya terapkan di sekolah. Dan akhirnya, thank you, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita bergerak menuju Indonesia yang lebih maju. Saya Hendro Cokok, CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin, berasal dari SD 6 Air Kumbang, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.